Ternyata Jawa Tengah itu masih kandang banteng. 41% itu adalah satu partai. Ingat, yang 59 itu adalah 12 partai. Jadi kalau semisal dibagi 59 dibagi 12, ya kalian hitung sendiri aja deh. Belum lagi serangan fajar dan bansos yang digelontorkan oleh mantan presiden dan presidennya juga yang turun untuk mengendorse. Dan gak cukup sampai di situ, bahwa di awal kampanye pun mobilisasi para kades dan ASN itu sudah mulai digerakkan. Artinya apa? Angka 59% itu adalah angka yang dihasilkan dari semua amunisi yang digelontorkan hanya untuk menumbangkan banteng di Jawa Tengah dan Andika Perkasa. Sampai di sini paham kan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi partai terbaik dan kokoh di Jawa Tengah. Dari Demafem dan tim Demafem mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti. Demafem yakin dengan kepemimpinannya nanti Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho menjadi Kota Bekasi yang lebih keren lagi. Kota Bekasi yang lebih indah lagi, Kota Bekasi yang lebih cerah lagi, Kota Bekasi yang lebih nyaman lagi, dan menjadi Kota Bekasi yang lebih sejahtera lagi. Gua yakin Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho itu bersih dari yang namanya korupsi. Karena sudah terbukti bukan sekedar janji, apalagi coba-coba ya guys ya. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam segala urusan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Di konten video Demafem kali ini, Demafem ingin reaction salah satu sumber media dari infomedianasionalnews.com, yaitu yang berjudul "Siapa Bilang PDI Perjuangan Tenggelam dan Tumbang, dari 6 gubernur menjadi 14 gubernur. Siapa yang bilang PDI Perjuangan tumbang?" Bahkan digoyangkan saja gua rasa tidak mungkin ya guys ya, apalagi tumbang. Buktinya nyata ya guys ya, dari pilkada serentak tahun 2024 ini, dari 6 gubernur menjadi 14 gubernur guys. Coba bayangin guys. Yang bilang PDI Perjuangan tumbang iki sopo guys? Ayo ngaku. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman jangan ragu lagi untuk kasih like-nya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk share ke teman-teman kalian. Dan tentunya teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita reaction sumber beritanya. Let's go! Dari infomedianasionalnews.com, siapa bilang PDI Perjuangan tenggelam dan tumbang? Dari 6 gubernur menjadi 14 gubernur. Siapa yang bilang PDI Perjuangan tumbang guys? Ayo siapa yang bilang? Buktinya nyata, ya kan?
Buktinya nyata di pilkada tahun 2024 ini guys. Lanjut kita bacain lagi. Info Media Nasional Jakarta, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya menang dalam pilkada di 14 provinsi. Dia mengapresiasi dukungan dari masyarakat. 14 provinsi guys. 14 provinsi. Ya enggak? Kalian harus malu. Yang bilang katanya mau tenggelamkan PDI Perjuangan, kalian harus malu. Buktinya sampai detik ini PDI Perjuangan masih tetap berdiri kokoh, bahkan bertumbuh-tumbuh terus di generasi-generasi banteng muda penerus bangsa. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi, kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDI Perjuangan Jakarta hari Kamis tanggal 28 bulan 11 tahun 2024. Hasto memaparkan 14 provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka, Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah atau Kalteng, Kalimantan Barat atau Kalbar, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Hasto juga menyinggung kemenangan PDI Perjuangan di wilayah lainnya. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masinton yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi. Ternyata juga rakyat memberikan dukungan sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masinto bisa menangkan, kata dia. Kemudian yang kedua di Riau, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur, tambahnya. Hasto lalu menyampaikan istilah kandang banteng hendak direbut, lalu banteng malah berkembang biak. Dirinya lalu menyinggung hasil kemenangan Pramono Anung di Jakarta. Ya kan, bener kan guys ya? Bener kan kata gua kan? Sampai detik ini partai PDI Perjuangan tidak akan pernah bisa ditumbangkan. Apalagi sekedar digoyangkan itu tidak bisa. Karena semakin berkembang biak guys generasi-generasi banteng muda penerus bangsa di PDI Perjuangan. Dan kalian juga harus mengakui bahwa hasil pilkada serentak tahun 2024 ini PDI Perjuangan memenangkan pilkada di 14 provinsi Indonesia guys. Kalian harus mau mengakuinya. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih. Yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera, tuturnya. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count di Jakarta dapat dimenangkan satu putaran imbuh Hasto. Gue yakin sih guys, hasil dari KPU nanti di Pilkada Jakarta, calon gubernur, calon wakil gubernur, Pramono Anung memenangkan pilkada tersebut. Hingga tidak akan terjadi 2 putaran. Bagi yang kalah, silahkan pulang kampung. Aku pulang. Iya. Dan alhamdulillahnya di kota Bekasi gua ini, kota Bekasi tercinta, kota terlahirnya diri gua ini dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah Pak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho memenangkan pilkada tahun ini. Alhamdulillah, merdeka.
Alhamdulillah, semoga kemenangan Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho tetap terjaga sampai akhirnya nanti dari KPU mengumumkan secara resmi Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho memenangkan pilkada calon kepala daerah, wali kota, dan wakil wali kota. Dari Demafem dan tim Demafem mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho menjadi wali kota dan wakil wali kota Bekasi tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti. Karena Demafem yakin kota Bekasi ini nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho menjadi kota Bekasi yang lebih keren lagi. Kota Bekasi yang lebih indah lagi, kota Bekasi yang lebih cerah lagi, kota Bekasi yang lebih nyaman lagi, dan menjadi kota Bekasi yang lebih sejahtera lagi. Gua yakin Bapak Tri Adianto dan Bapak Abdul Haris Bobiho itu bersih dari yang namanya korupsi. Karena sudah terbukti bukan sekedar janji, apalagi coba-coba ya guys ya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gua ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman yang belum kasih like, silahkan like-nya dulu. Jangan lupa share juga. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Oke, sampai di sini aja. See you, goodbye, good job. Assalamualaikum. Dadah, sampai ketemu di next video selanjutnya. Merdeka!